Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang. Selamat buat siapa saja yang nonton video saya. Dan lama sekali kita tidak berjumpa kembali dengan video yang sangat panjang dengan durasi 20 menit mungkin ya. Kita akan berbincang-bincang bagaimana proses merakit lemari pintu 3. Jadi ada pelanggan saya yang membeli lemari pintu 3 yang terbuat dari jati. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini proses pemasangannya. Ini pun saya merakitnya itu sebenarnya lama sih. Mulai dari jam berapa ya? Oh ya, jam sekitar jam setengah 3 sore aku pasang hingga menjelang maghrib itu baru selesai. Dan ini adalah proses pemasangannya, karena ini pakai time lapse jadi agak cepat. Kalau lamaan mungkin teman-teman bakal bosan. Oke ya, kalau nggak bosan mungkin dengan suara saya, terima kasih. Dan jangan lupa itu ada tombol jempolnya, bisa dipencet gitu ya. Dan seperti saya ini pencet bautnya ya. Jadi ini tipe lemari pintu 3 dengan konsep knockdown ya. Dia pakai baut putar seperti itu. Jadi bautnya diputar gitu. Jadi ada sekitar 1 2 3 berapa ya? 8 tua agak mana 8 kali 2, jadi sekitar 16 biji atas dan bawah. Dan ini dan lemari ini ya terdiri dari bagian kaki, bagian lambung kanan, lambung kiri, lambung tengah, 2 juga. Jadi seperti ini prosesnya. Dan kali ini juga disponsori oleh kaos Mito, kaos pemberian para sales HP zaman dahulu. Masih sempat jadi sponsori kaos Mito. Dan ini saya ditemanin oleh adik saya. Dia hanya sebagai pembantu saya, dan dia mulai bantu merakit dan juga mengobengin aja. Dan pengecatannya juga ada juga sebenarnya sih, tapi masih sangat lama juga. Nanti juga mungkin saya upload lah. Nah, buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, silakan tulis di komentar ya, jangan tulis di awal angan-angan ya, bisa tulis langsung di komentar. Dan video dan produk ini terbuat dari kayu jati yang solid, harus membutuhkan banyak tenaga. Jadi ketebalannya mungkin 3 cm, 2,5 cm lah. Ini dan mungkin rangkaian dalamnya itu ada yang 5, ada yang 8. Jadi biarpun kita tinggalkan, dia nggak bakal ambruk ke samping atau ke kanan, jadi nggak kena kepala gitu. Bisa sih sendiri sebenarnya dipasang, cuman masih membutuhkan banyak. Ada suara mobil. Jadi membutuhkan banyak tenaga kalau kita pasang sendiri. Kalau 2 orang pasti lebih ringan, karena berhubung ini pintu 3. Kalau pintu 2 masih mending. Bisa dilihat di video saya sebelumnya, kan pasti ada lemari pintu 2. Jadi saya nyeruput dulu kopinya. Jadi mungkin 20 menit ke belakang kita akan ini bagian kepalanya. Sorry ya, baru amatiran saya ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting saya bisa menunjukkan bagaimana proses pemasangannya. Ini bagian kepalanya atau mungkin mahkotanya. Dan ini juga lemari model minimalis tapi kelihatan keren, dengan ruangan yang cukup luas ya. Karena ruangannya begitu cukup luas, jadi pintunya bisa dibuka seperti pintu rumah itu, atau pintu, kalau istilahnya itu pintu kupu-kupu seperti itu. Nah, semuanya serba pakai baut. Jadi ketika kalian mungkin pindah rumah, pindah kontrakan, itu lebih simpel, nggak berat. Produk ini dijamin halal. Terserah kalau mau coba makan juga nggak apa-apa sih. Dijamin halal ya.
tapi catnya haram kalau diminum, bisa tewas nanti kalau catnya diminum. Bisa dilihat teman-teman bagaimana proses pemasangannya. Jadi sebagian mengambil perlengkapan, sebagian mengencangkan baut-baut yang sudah terpasang. Dan itu tadi saya bawa adalah bagian langganya ya, agak tiang-tiangnya. Oke, jadi sisa dipasang. Jadi seperti ini pemasangannya ya. Harus dilihat karena sudah ada tanda-tandanya, penandanya, jadi harus dihitung di mana dulu A1 A2 gitu. Di step 7 ada, masih ada tanda-tanda, jadi harus disesuaikan semua seperti itu. Sangat simpel. Jadi mau ditaruh di lantai bawah, lantai atas, garasi, dapur, kamar mandi itu boleh, terserah kalian mau ditaruh di mana itu lemari. Tapi bisa dilihat ketinggiannya hampir sekitar berapa meter ya? Hampir 2 meter ini. Jadi bisa memuat banyak sekali baju. Atau mungkin yang ibu-ibu yang bajunya yang panjang-panjang bisa dibikin gantung di panjang seperti itu. Tergantung selera dari para konsumen. Jadi seperti ini. Dan harganya sih terjangkau dengan kualitas yang unggul. Kita bisa lihatnya. Ketika kita mau membeli lemari, perhatikan yang pertama adalah pintunya. Pintunya itu kalau dilihat ketebalannya 2,5 atau tebel ya, terus digoyang-goyang itu berat atau ringan. Yang ringan dulu, yang ringan itu mungkin kayunya ya kering, cuman mungkin terlalu tipis jadi untuk lemari kan mungkin butuh juga pengamanan kan, jadi agak tebal. Jadi yang agak tebal pintunya, karena dengan ketebal kan otomatis lemari itu tingkat keamanannya ada gitu. Jadi ini juga tebal-tebal semua. Kalaupun ini seandainya dalam posisi terangkai, diangkat langsung gempor 6 orang mungkin nggak kuat. Ini cukup simpel, hanya itu 2 orang saja kita bisa merakitnya sendiri di rumah. Apalagi kalau kita berkeluarga, jadi bisa bapak dan ibu bantu saling merakit gitu. Dan sudah ini bagiannya kita bisa lihat masih kerangka-rangkanya udah terpasang semua. Kayaknya ada yang ketinggalan ya itu. Sebentar. Oh iya, terlihat tampak dikontrol. Oh iya, si pemilik mencoba untuk mengontrol apakah semuanya udah terpasang dengan bagus. Dan ternyata ada alat yang saya ketinggalan ya. Saya pulang ke rumah dulu ambil barangnya. Dan ini dia bawa dinding bagian belakang. Ini di bagian belakangnya terbagi 2 dan ketebalannya sangat tebal, hampir sekitar 2,5 cm. Wah, tebal sekali itu 2,5 cm. Dan bisa dilihat semuanya serba dicat, bagian dalam, bagian luar. Ya inilah pemasangannya. Dari kita pasang dulu. Ini sebenarnya ada kekeliruan sih sebenarnya, harusnya memang pintunya dulu yang dipasang, tapi saya terlalu mengejar waktu, jadi saya pasang bagian belakang. Dan ternyata apa yang terjadi? Terbalik. Nanti lihat di menit ke berikutnya dah. Nah itu bagian sampingnya terbagi 2, kita besar dan kecil. Oke, kita paskan. Seperti inilah proses pemasangan. Simpel sekali bukan? Jadi buat teman-teman penonton yang ingin memesan produk kami, silakan hubungin nomor di bawah ini. Namanya nggak kupasang karena nomornya itu sangat sangat personal sekali. Soalnya nanti kalau bisa terhubung dengan banyak rekening di situ. Ya seperti inilah kondisi saya, nempel-nempel merayap-rayap di dinding putih semua. Jadi ya kita bisa lihat. Dan waktunya pemasangan pintunya, masih dalam proses pemasangan dinding ya, di skrup semua
pakai skrup gipsum yang panjang mungkin 4 mili 4 cm ya. Jadi semuanya di skrup rata pas. Oke. Nah ini saya lupa aja di sini, harusnya pintu luarnya dulu yang dipasang. Kenapa pintu belakangnya saya pasang dulu? Nah ini pintunya. Oh cakep. Gimana cakep kan? Cakep lah pasti. Jadi dengan ukiran yang minimalis, teman-teman bisa lihat. Ini pakai engsel sendok ya, bukan pakai engsel kupu-kupu itu ya, enggak ya. Pakai engsel sendok yang gimana, yang bisa kayak apa, yang ya kayak sendok lah, kayak ada penjepitnya gitu. Jadi dia langsung tutup sendiri, terbuka sendiri seperti itu ya. Mungkin apa itu suara itu? Oh kira suara kucing. Oke saya minum dulu, haus ya, kebanyakan ngomong. Jadi seperti ini prosesnya, dirapatkan dulu bagian depannya rata, tinggal pasang deh. Simpel sekali bukan? Jadi kita nggak perlu lagi bawa-bawa orang untuk menggotong ke sana kemari dengan lemari bongkar pasang seperti ini, atau lemari rakitan, atau lemari knockdown. Jadi memudahkan Anda untuk memasang dan meletakkan di mana saja seperti itu. Oke, jadi semua telah terpasang. Nah dicek, oke pas. Ya untungnya semakin majunya teknologi, jadi sekarang bor pun lebih canggih, tidak lagi pakai kabel ya, seperti itu ya, bisa dilihat. Jadi sangat memudahkan sekali dengan produk-produk menggunakan teknologi baterai bornya. Sebenarnya sih sudah ketinggalan zaman ya, baru-baru maju sih sebenarnya, udah lama sekali kalau kita ke luar negeri dengan teknologi bor yang tanpa kabel seperti ini. Bisa dilihat. Nah ini proses pemasangannya sudah selesai. Bagian pintunya ya harus dipegangin, harus memang 2 orang. Itulah kenapa ketika kita memiliki rumah harus ada pasangannya ya. Dan berhubung ini pemiliknya dosen, jadi sebagai tukang ya saya yang akan memasangkannya. Gak mungkin lah mereka yang memasangkannya, karena suaminya lagi ngajar dan ibunya di rumah, jadi saya yang memasangkannya seperti itu. Oke, bisa dilihat bagaimana proses saya dan saya memasangnya. Susahnya ngomong. Dan selesai sudah bagian pintu tengah dan pintu samping sebelah kanan. Kalau dilihat dari kamera Anda ya seperti itu. Oke, sebelah kiri. Oke, kita pasangkan. Simpel sekali bukan? Ya cepat kan, hanya sekitar 13 menit. Itu pun saya percepat, kalau nggak dipercepat pasti lama, karena proses memasang ini paling nggak membutuhkan waktu kita 2 jam. Paling nggak lama, karena kan berhubung ada yang ketinggalan alat-alatnya, ada yang kurang, jadi bisa diambil. Karena berhubungnya pesan dari tetangga saya, jadi saya bisa pulang pergi ambil alat dengan mudah. Oke, semua. Saya ini juga sambil mengajari bagaimana proses memasang pintu yang baik dan benar seperti itu pada calon generasi berikutnya. Ya, iklan video ini disponsori oleh Kaos Mito, kaos dari sales HP ya, seperti ini. Ini juga ya, bagian atas bawah harus pas, kalau nggak pas nanti nggak bisa ditutup ya. Seperti itulah proses pemasangan. Oke, dan bagian belakang dipasang
Wah, toh ada yang ketinggalan pasti ini kuncinya, ini udah saya kuncinya nggak ada. Ini kok kelihatan agak miring ya. Oh, karena satunya masih terbuka ya, karena baru setelah kuncinya. Nanti bisa dilihat ketika bagian akhirnya. Oke, sudah mulai terpasang bagian belakangnya teman-teman ya. Suara. Jadi mungkin kedepannya saya akan mengupload berbagai macam produk ya, bukan produk ini aja, mungkin produk yang menarik ya, seperti itu. Nah, biasa ya itu tadi dia memakai pegangan dari aluminium seperti itu. Nah, pemasangan kuncinya udah pas. Kemari, dan jangan lupa dikencangin semua kunci-kuncinya. Ya, seperti inilah proses pemasangan kuncinya, simpel sekali bukan? Ya ini. Dan berhubung ini saya ngerekamnya malam hari, jadi teman-teman bisa dengar suara ayam berkokok ya. Sekitar jam berapa sekarang ini? Saya rekam ini sekitar jam 4, karena ya kalau sore kerja, jadi ketika gabut gitu ya, nggak ada kegiatan, gabut, nggak ada yang dicat, gabut, nggak ada yang telepon, jadi terpaksa ya upload video deh, direkam dan diupload seperti ini. Dan orang yang baju hitam ini siapa sih ini orang? Udah gondrong lagi. Oke, dikontrol semua bagian-bagiannya, sela-selanya. Jadi seperti inilah proses pemasangan lemari pintu 3 aus. Maaf ya teman-teman, ada dengar suara mobil di audionya, karena rumah di samping jalan, jadi ada suara truk, suara bermacam-macam suara pastinya. Bisa dilihat, jadi dikasih kencang semua, udah kencang, dikontrol, dicek kenapa nggak bisa gitu. Ini kan engsel sendok ini kan sebenarnya ada apa namanya, alat setelnya tuh. Jadi kalau diputar ke dalam, dia bisa maju mundur situ. Jadi ketika membentur tiang, kita bisa setel di situ. Jadi di setel pas ya. Kalau sudah pas, kita jepit saja di belakangnya. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Tinggal pemasangan tarikan. Karena berhubung sudah sore, jadi saya harus segera berkemas-kemas, nanti kembali ke rumah ini lagi karena harus pulang mandi dulu. Oke, sudah kita kontrol semua, sudah ada semua, dan disiapkan, dirapikan rumah konsumennya. Jadi untuk soal harga, lemari pintu 3 di tempat saya ini sekitar 9,5an. Oh, ini lupa gantungannya dipasang, udah selesai, simpel kan. Bernafas dulu sambil dipikir apa yang kurang pas gitu. Kurang tinggi. Oke, pakai apa namanya untuk menggantung pakaian itu pas tengah atau tidak, tinggal dibor deh. Simpel sekali bukan? Dan hasilnya almost done ya, hampir selesai ya, mungkin sekitar berapa menit lagi. Jadi dikontrol apakah tembus ke samping, skrupnya ya diupayakan jangan sampai tembus ke dinding samping seperti itu. Dan udah menit ke 19 ya, sudah. Semoga teman-teman bisa melihat bagaimana proses pemasangan lemari pintu 3. Oke, dan terima kasih. See you next time.
Dan setelah memasangkan tarikan, bisa sudah video saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.